Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rahimahullah. Alhamdulillah, kita diberkakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dicatat amal ibadah berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullah, pada kajian kali ini kita masih seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak mulia. Di pertemuan yang lalu kita masuk hadis yang pertama tentang akhlak yang mulia, yaitu berperilaku jujur dan larangan berbohong ataupun berdusta. Sekarang kita masuk hadis yang berikutnya tentang akhlak yang mulia. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, iyyakum wallah fa in awdana akdzabul hadits wa muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kalian dengan prasangka, karena prasangka atau sangkaan itu ialah paling dustanya perkataan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, hadis yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas sekali melarang kita untuk banyak sangkaan terhadap orang lain. Jadi lebih-lebih berburuk sangka. Bayangkan, kita punya prasangka saja terhadap orang lain itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih berburuk sangka. Nah, artinya Bapak Ibu rahimahullah, kalau Nabi melarang kepada kita berburuk sangka, berarti perintah Nabi apa? Berbaik sangka. Itu maksudnya. Jadi kebalikannya. Jadi ketika ada larangan bagi kita untuk berburuk sangka, berarti ada perintah untuk berbaik sangka. Itu udah kesimpulannya seperti itu. Makanya muncul kaidah itu al-amru bisyai' nahyun 'anil atau an-nahyu 'anil syai' amrun 'anil. Perintah terhadap sesuatu itu berarti larangan terhadap kebalikannya. Nah, itu luar biasa. Termasuk larangan terhadap sesuatu berarti itu mengandung perintah terhadap kebalikannya. Contoh, kata jangan tidur, berarti perintahnya apa? Bangun. Betul itu? Betul. Misalkan juga apa?
berarti apa? Tetap iri. Jadi ketika ada larangan itu berarti perintah terhadap kebalikannya. Sama ketika ada perintah berarti larangan terhadap kebalikannya. Misalkan contoh diam berarti apa? Larangannya. Jangan berbicara, jangan berisik. Karena ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan janganlah kalian berburuk sangka, berarti apa perintahnya? Berbaik sangka. Nah ini maksudnya berbaik sangka inilah yang merupakan bagian dari akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Berarti pada intinya kita diminta oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk selalu berbaik sangka lebih-lebih kepada saudara muslimnya. Itu ya. Kepada semua orang kita layak berbaik sangka lebih-lebih secara khusus kepada saudara-saudara seiman, saudara-saudara seiman kita. Bapak Ibu rahimahullah, berkaitan dengan larangan berburuk sangka ini juga sebelumnya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm." Ayat. Duhai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhilah prasangka. Berarti kalau ada kata jauhilah apa kesimpulannya? Jangan dekati, itu konotasinya, sinonimnya. Jadi ketika ada perintah untuk menjauhi, berarti jangan didekati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jauhilah prasangka karena sebagian sangkaan itu adalah dosa. Dan kita diminta untuk berhati-hati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mudah berprasangka. Kita sering menjumpai yang kita sangkakan tidak sesuai dengan kenyataan. Betul atau tidak? Kita kadang-kadang berprasangka terhadap seseorang, ternyata sangkaan kita dari keliru itu banyak terjadi. Makanya kita dianjurkan untuk berbaik sangka. Maka ada salah seorang ulama mengatakan ketika ada saudara kita berbuat sesuatu yang menakuti seolah-olah mencurigakan, yang kurang enak dalam pandangan mata kita, carilah alasan. Buat alasan. Kita membuat alasan. Yang sering saya contohkan adalah ketika misalkan saya ketemu masjid buat, ternyata masjid buat cemberut misalkan. Contoh ini, saya tidak perlu berburu satu cemberut. Apa yang jangan mau musuhan? Tidak begitu juga. Boleh jadi cemberut belum besok ini masih berani. Atau mungkin giginya masih sakit dan seterusnya. Banyak alasan. Banyak. Jadi kita menjawabkan baik sangka. Yang sering juga terjadi, misalkan saya ngechat masih buat di WA, udah centang hijau, centang biru ya kalau bahasa Indonesia. Centang biru berarti sudah diangkat kalau centang biru. Sudah dibaca, ternyata nggak dibalas. Ini masih buat kok nggak dibalas? Boleh jadi belum dibalas karena masih BAB gitu maksudnya nih. Atau mungkin saya masih ngajar, atau mungkin masih dalam perjalanan. Banyak. Kalau memang kita mengucapkan baik sangka seperti itulah, pasti banyak
untuk dan bisa didepankan dan bisa kita kedepankan sebelum kita berburuk sangka kepada orang lain. Itu apa itu? Banyak kan untuk. Jadi itu baru Rasulullah yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita dilarang untuk berburuk sangka kepada semua orang, lebih saudara semuslim kita. Tetapi baru oleh Rasulullah perlu diingat juga sekalipun Islam itu menganjurkan kita untuk berbaik sangka kepada orang lain, tetapi tetap kita juga diminta oleh Islam untuk tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Saya ulangi. Jadi sekalipun Islam itu memerintahkan kepada kita untuk berbaik sangka kepada orang lain, tetapi saat yang sama Islam juga menganjurkan kepada kita untuk tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Misalkan jam 1 malam gitu ya, kita nonton pintu orang, itu mencurigakan atau tidak? Mencurigakan. Walaupun kita diminta oleh Islam untuk berbaik sangka, tetapi di saat yang sama kita juga sebaiknya tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Bisa dipahami ya, baik ya. Jadi saat ada timbal baliknya itu. Bapak Ibu rahimahullah, kita lanjutkan hadis yang ketiga, ya surat ini. Wa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iyyakum wal julus 'ala turuqat, janganlah kalian atau berhati-hatilah kalian ketika duduk-duduk di pinggir jalan. Nongkrong di pinggir jalan. Jadi Nabi pernah menegur gitu ya, sebagian sahabatnya jangan nongkrong di pinggir jalan. Kalau ya Rasulullah, kemudian sahabat ini, sebagian sahabat kemudian berkata kepada Rasulullah, mana butuh dan majelis dengan tahadduts fiha. Ya Rasulullah, kami ini biasa duduk-duduk di pinggir jalan, kita saling berbincang-bincang, saling menasihati. Kata sahabat ini. Jadi mereka itu, para sahabat Rasulullah, mereka duduk-duduk di gedung ini ya, atau di warung kopi atau apa. Mereka membicarakan sesuatu yang isinya saling menasihati. Rasulullah melanjutkan, qala fa'amma idza abaitum. Rasulullah melanjutkan, kalau memang kalian terpaksa atau harus nongkrong duduk-duduk di pinggir jalan, fa'atit tariq haqqahu, maka berikanlah haknya jalan. Berikanlah haknya jalan. Kalau sahabat bertanya, wa ma haqquhu, apa sih Rasulullah haknya jalan itu? Kata sahabat, Rasulullah menjawab, haknya jalan itu ada setidaknya 4 atau 5 yang disebutkan sama di sini. Yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Wa kaful adzan, dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, itu haknya jalan juga. Walaupun salam, dan membalas salam ketika ada orang yang berjalan mengucapkan salam. Wal amru bil ma'ruf, dan melakukan amar ma'ruf. Wal nahyu 'anil munkar, dan mencegah dari keadaan mutlaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ternyata
Tapi teguran ini tidak lantas berimplikasi hukum haram kalau kita bisa memberikan hak-haknya ketika kita nongkrong di pinggir jalan. Boleh. Kalau kita bisa memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, boleh nongkrong ngopi atau kayak apa, boleh. Termasuk yang sering saya sampaikan adalah berjalan-jalan di pasar juga boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Furqan ayat 20, Allah menyebutkan wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna bil aswaq wal ayat. Dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu Muhammad kecuali mereka makan dan mereka berjalan-jalan di pasar. Makan itu sunnah Nabi ya. Dalam dia itu semua Nabi mereka makan. Kenapa mereka makan? Biar tidak salah paham pikiran Nabi itu kemudian Tuhan. Makanya para Nabi dan Rasul itu mereka makan, menunjukkan bahwa para Nabi itu juga secara fisik adalah manusia sama seperti umatnya, sama seperti kaumnya, tidak layak untuk disembah. Makanya mereka makan. Termasuk yang pernah disampaikan oleh Utsman kemarin, salah satu fadilah kenapa Rasulullah itu ketika makan itu bareng-bareng dengan para sahabat, tidak seperti Nabi Isa dan Nabi dulu ya. Nabi Isa itu kalau makan memang sendiri, tidak diketahui oleh kaumnya, sehingga muncul persepsi Nabi Isa nggak makan, ternyata tumpah berarti. Maka kemudian ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan kepada kaumnya makan bersama-sama mereka, menunjukkan bahwa Rasulullah itu sama dengan mereka, bukan Tuhan. Tidak ada yang untuk disembah. Kalau bahasanya Rasulullah itu, dia tidak terjadi kecelakaan teologis sebenarnya. Dia tidak terjadi kecelakaan teologis sebagaimana yang terjadi di kalangan siapa? Nasrani itu salah paham dan Nabi Isa. Jadi kalau Allah dalam surah Al-Furqan tadi ayat ke-20, tidak ada Nabi dan Rasul itu kecuali mereka makan dan mereka berjalan-jalan di pasar. Jadi yang sering ke pasar, yang bakul, yang jualan, yang dagang di pasar, silahkan monggo. Bahkan para Nabi dan Rasul terbiasa dengan jalan di pasar, belanja dan seterusnya. Maka Nabi juga berdagang. Jadi rahimahullah, kita diperbolehkan untuk duduk di pinggir jalan, di gardu dan seterusnya, tapi tetap Rasulullah memberikan rambu-rambu. Apa rambu pertama yang Rasulullah sampaikan? Hendaknya kita itu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu bukan nyokal, Ibu ya. Nyokal itu bahasa Madura. Apa tadi nyokal? Nyokal itu ya belum itu lihat tanah luar, benar itu maksudnya menundukkan pandangan itu. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah, segera berpaling itu menentukan pandangan. Jadi pandangan kita dia dijaga ketika kita duduk di rumah, duduk di gardu ataupun di warung kopi, jaga pandangan, tundukkan pandangan. Dan lihat perempuan cantik gitu kan, tapi sini udah tua semua ya. Nah, dijaga pandangannya gitu.
Dan menunjukkan pandangan itu bagi orang Allah merintahkan kepada laki-laki yang berbuat sama aja. Sama. Allah sebutkan di dalam surah An-Nur ayat 30-31. Kata Allah, wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Muhammad sampaikan kepada laki-laki mukmin, sampaikan kepada mereka yaghudduna min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan hendaknya mereka menjaga kemaluan dan kehormatan mereka. Laki-laki. Raja yang 31-nya surah An-Nur, Allah kemudian memerintahkan kepada orang-orang mukmin perempuan untuk juga menundukkan pandangan. Sebelum Allah memerintahkan kepada perempuan, Allah terlebih dahulu memerintahkan menundukkan pandangan kepada laki-laki. Karena memang saya tidak tahu juga ya, yang sangat potensial itu untuk yang sesuatu yang tidak benar itu adalah kita perempuan. Laki-laki bisa saja. Betul tak kali? Betul. Laki-laki lewat lehat, perempuan begini dinilai, begitu dinilai dan seterusnya. Dijaga adanya. Bahkan kata Rasulullah SAW itu beliau menyatakan, ma taraktu fitnatan hiya adharu 'ala ar-rijal min an-nisa. Saya tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki melebihi fitnah perempuan nasibnya. Jadi tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki melebihi fitnah perempuan. Laki-laki. Jadi itu perangku yang pertama bagi Allah yang kita duduk di jalan, nongkrong di dalam warung dan seterusnya, kita menjaga pandangan. Karena melalui pandangan itulah bahwa dia muncul kemaksiatan berikutnya dari pandangan. Diawali dari pandangan. Misalkan kita duduk di warung, kemudian lewat mobil angkutan, apa yang kita pilihkan? Pengen atau tidak? Pengen. Kenapa? Diawali dari pandangan terbaik, terus ke pandangan itu. Makanya dijaga, ditentukan pandangannya. Yang diminta oleh Rasulullah SAW. Kemudian rangkul yang kedua, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, di lontai, duduri, ranting, dompet orang. Gimana kalau dompet orang? Masuk akal atau diumumkan gitu? Diumumkan dompet orang ya, dari BPK gitu. Disingkirkan masuk akalnya sendiri gitu. Artinya sesuatu yang mengganggu di jalan disingkirkan, tidak mengganggu orang yang lewat di situ. Lebih-lebih jalan raya, di situ ada mobil. Bahkan Abu Rahimahullah menyingkirkan duri ataupun sesuatu yang mengganggu di jalan itu adalah satu bentuk dari keimanan. Kata Rasulullah SAW, imatatul adha 'anil thariq. Level iman yang paling rendah itu adalah imatatul adha 'anil thariq, ialah menyingkirkan duri atau paku dari jalan. Dan itu ada pahalanya. Jangan itu Bapak-Ibu ya. Bahkan kata Rasulullah SAW itu debu yang disingkirkan oleh seorang dalam masjid itu juga ada pahalanya.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya wudu' ummati hatta al-qadar yukhrijaha ar-rajul min al-masjid." Kata Rasulullah, diperlihatkan semua pahala umatku kata Rasulullah, sampai pahala seseorang yang menyingkirkan penyapu beberapa debu dari masjid ataupun musola, itu serpihan kertas atau tisu kita singkirkan dari masjid, masukkan ke tong sampah, itu juga ada pahalanya. Apalagi tadi menyingkirkan paku ataupun duri dari jalan, itu tentunya lebih dahsyat lagi. Jadi ternyata alhamdulillah orang-orang yang misalkan membersihkan masjid, menyapu masjid, ternyata besar juga pahala yang dia dapatkan hari ini. Kemudian tamu yang ketiga yang kita duduk-duduk di jalan kata Rasulullah ialah Rabbus Salam, menjawab salam. Menjawab salam baru ya. Menjawab salam itu hukumnya bahwa haji Bapak Ibu ya, itu perlu diperhatikan. Kalau mengucapkan salam itu sunnah, justru yang menjawab adalah wajib gitu ya. Makanya ketika kita duduk di jalan, kemudian ada orang naik sepeda motor, naik sepeda atau jalan kaki, kemudian mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya lebih baik lagi, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim surah An-Nisa surah ke-4 ayat 86, kata Allah, wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Al-ayat, ketika kalian kata Allah diberikan suatu salam penghormatan, balaslah salam penghormatan itu dengan balasan yang lebih baik atau setidaknya balasan yang sepadan. Kalau kalimatnya Assalamualaikum, kita balas dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu balasan yang lebih sekarang setidaknya sama. Waalaikumsalam. Sedikit lagi Bapak Ibu, dan memang Bapak Ibu rahimahullah, menjawab salam atau dijawab salam itu hak seorang muslim. Haknya seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'ala muslim khamsun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 5. Yang pertama, Rabbus Salam, ialah menjawab salam. Misalkan saya mengucapkan salam Assalamualaikum, saya punya hak salam orang itu dijawab, dan itu berarti kewajiban bagi anak ibu. Kemudian yang kedua, Rasulullah wa iya billahi, menjenguk orang sakit. Jadi orang sakit itu punya hak untuk dijenguk. Nah, itu. Orang sakit punya hak untuk dijenguk sampai yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Jadi jenazah itu punya hak untuk dilayak atau diiringi sampai ke pemakaman, punya hak untuk jenazah itu, itu. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, hak orang muslim adalah wajibatul da'wah, memenuhi undangan pernikahan. Misalkan Pak Haji mengundang masjid, ini ada undangannya soalnya. Berarti masjid atau Pak Haji punya hak untuk apa? Dipenuhi undangannya oleh siapa? Oleh masjid itu tadi. Berarti masjid punya kewajiban untuk
datang. Wajibatu da'wah, memenuhi undangan itu merupakan kewajiban bagi yang diundang dan hak bagi yang mengundang. Gitu. Hak itu. Jadi punya kewajiban yang diundang. Kemudian yang kelima, hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah wa tasydidul hadis, ialah menggerakkan orang yang bersin. Alhamdulillah yarhamu Allah yafiqullah wal muslim dan seterusnya. Bapak Ibu rahimahullah, kita kembali lagi kepada hadis yang tadi, bahwa kita ketika duduk di jalan, kita duduk di jalan, kita diberikan hak oleh Rasulullah untuk menjawab salam orang yang mengucapkan salam. Dan ini salam ini salah satu hal yang bisa menumbuhkan cinta kasih di antara sesama muslim. Saudara, menumbuhkan cinta kasih sesama muslim. Kata Rasulullah SAW, maukah kamu aku tunjukkan suatu perkara yang apabila kalian melakukan itu, kalian akan saling mencintai. Apa kata Rasulullah? Asbus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Minimal salam itu adalah ucapan kalimat assalamualaikum, itu imannya itu. Kemudian kalau Ibu rahimahullah, lampu yang terakhir, ketika kita duduk berjalan, kita berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada orang mungkin melakukan sesuatu yang kurang baik, kita ingatkan, kita jaga. Dan kita ikut andil, berpartisipasi untuk menciptakan masyarakat yang baik. Nah, itu berarti duduknya di jalan itu ada manfaatnya. Jadi itu adalah Allah, kalau kita mau duduk di jalan, kita perhatikan yang pertama adalah menundukkan pandangan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Kemudian yang ketiga menjawab salam, dan yang keempat kita berupaya untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.